Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik yang terpelajar. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan ke-10 ini adalah terkait dengan implikasi pembelajaran tematik atau dampak yang ada saat kita melakukan proses pembelajaran berbasis tematik. Namun sebelum membahas tema pertemuan ke-10 ini, terlebih dahulu kita melakukan evaluasi pertemuan ke-9 kemarin. Di pertemuan 9 kemarin, kita telah membahas tentang model-model pembelajaran terpadu menurut Fogarty, yang mana ada 10 model pembelajaran terpadu. Beberapa kemarin sudah kita analisis, yang mana sama seperti dengan model-model sebelumnya. Model-model pembelajaran terpadu ini dalam implementasinya kita sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang hendak kita capai. Jika kita menginginkan proses pembelajaran yang berbasis hanya mengetahui satu bidang pengetahuan saja, maka kita memilih model pembelajaran yang berbasis fragmented. Namun, jika kita melakukan proses pembelajaran yang dimulai dulu dari tema, kemudian diturunkan menjadi subtema, maka kita menggunakan model web atau jaring laba-laba. Dan alternatif-alternatif model lainnya disesuaikan dengan karakteristik dari model tersebut. Tugas kemarin adalah teman-teman untuk menyampaikan dari bahan diskusi, kemudian didiskusikan dan disaringkan melalui forum diskusi. Untuk kelas C, setelah kita cross-check dan setelah kita input, beberapa mahasiswa yang sampai malam ini kita temukan belum mengupload gagasannya di forum diskusi adalah atas nama Desvia Fitri Puspita, atas nama Nurul Imania, atas nama Rehan Abdul Majid Mustafa, atas nama Abdul Eko Prastio, atas nama Agus Hari Santoso, atas nama Dian Setiawan, atas nama Pratita Hermawati, dan terakhir atas nama Rafika Duri. Silahkan bagi yang belum, kami tetap beri kesempatan karena nanti jika sampai akhir input belum memberikan feedback atau belum mengupload di forum diskusi, maka tidak kami anggap hadir di pertemuan ke-9. Untuk kelas D dan kelas G nanti akan kita susulkan rekapannya saat hari Jumat, saat kegiatan perkuliahan. Saat ini kita akan memasuki bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ke-10 ini, yaitu tentang implikasi pembelajaran tematik. Implikasi atau dampak saat kita melakukan proses pembelajaran tematik antara lain yaitu kita lihat berbagai macam dampak. Beberapa dampak yang berpengaruh saat kita yang tadinya tidak menggunakan pembelajaran tematik, kemudian dirubah menjadi kurikulum 2013 yang implementasinya menjadi pembelajaran tematik. Dampak yang terlihat, kita dapat lihat dari setidaknya ada 6 aspek. Aspek yang pertama adalah pastinya berdampak pada guru. Yang kedua berdampak pada siswa. Yang ketiga berdampak pada sarana prasarana, sumber belajar dan media, kemudian dampak terhadap pengaturan ruangan, dampak terhadap pemilihan model, metode, dan strategi, serta yang terakhir adalah dampak terhadap penilaian pembelajaran.
Nah, aspek-aspek inilah yang akan kita bahas pada pertemuan 10 ini. Sekarang kita kupas yang pertama, dampak yang terjadi pada guru. Proses pembelajaran yang tadinya tidak tematik, yaitu mata pelajaran berdiri sendiri, maka kebanyakan guru itu bukan guru kelas, tapi guru mapel. Sehingga yang bersangkutan biasanya hanya memahami, misalkan guru bahasa Inggris akan lebih menguasai materi bahasa Inggris saja. Guru matematika akan lebih menguasai materi matematika saja. Guru IPA akan lebih menguasai materi IPA saja. Namun, karena sekarang dituntut untuk melakukan proses pembelajaran tematik, maka guru harus mengikuti yang tadinya guru mata pelajaran menjadi guru kelas. Yang tadinya hanya menguasai satu mata pelajaran, dampaknya saat mengimplementasikan proses pembelajaran tematik adalah guru harus menguasai semua bidang studi yang ada di kelas di sekolah dasar tersebut. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa implementasi kurikulum 13 khususnya dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik, guru memiliki peran yang sangat penting. Kunci keberhasilannya adalah ada di guru. Karena yang menjadi manajer kelas itulah adalah guru. Sehingga kita perlu luruskan niat. Hakikat kita ingin menjadi guru itu tujuannya untuk apa? Kalau hanya ingin mencari terkait dengan finansial, itu pastinya kita tidak akan memperolehnya melalui guru. Tetapi kita harus memiliki niat bahwa kita menjadi guru ingin menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, ingin memiliki peran dalam menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Sehingga saat kita memutuskan untuk menjadi guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu kita memiliki sangat banyak tugas ya, tugas utama. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 14 ini, tugas guru itu sangatlah berat karena di sini disebutkan guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehingga kalau teman-teman berarti menjadi pendidik profesional pada jalur pendidikan dasar. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa seorang guru itu harus bisa mendidik. Itu artinya kita harus bisa membentuk moral pribadi siswa itu menjadi lebih baik. Kunci untuk menjadikan seseorang menjadi memiliki moral kepribadian yang baik adalah terlebih dahulu gurunya dulu yang memberikan tauladan bagaimana memiliki kepribadian yang baik. Maka sebagai calon guru kita semua harus introspeksi, harus evaluasi diri apakah kepribadian kita nantinya sudah bisa dicontoh oleh anak didik kita, apakah belum, dan kita harus selalu mengevaluasi, memperbaiki agar nantinya bisa menjadi dikatakan guru yang profesional. Di samping bagaimana kita membentuk moral kepribadian yang baik bagi anak, kita juga dituntut untuk mampu mengajar, yaitu bagaimana caranya menjadikan seseorang itu berilmu pengetahuan atau meningkatnya aspek kognitif siswa. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Itulah salah satu tugas yang harus kita laksanakan melalui proses pembelajaran. Di samping moral kepribadian, harus pintar atau berilmu pengetahuan, guru juga memiliki tugas membimbing, yaitu bagaimana mengarahkan siswa melakukan perilaku yang sesuai dengan norma dan tata tertib di mana dia berada, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Guru juga memiliki tugas mengarahkan terhadap ketepatan tindakan-tindakan yang dilakukan, kesesuaian tindakan-tindakan yang dilakukan, dan
Jika tidak sesuai, maka kita mengarahkan menuju tindakan-tindakan yang sebaiknya. Guru juga memiliki tugas untuk melatih keterampilan dan kecakapan hidup untuk mempersiapkan siswa nantinya jika sudah lulus sekolah. Kemudian, untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan penilaian dan evaluasi. Apakah proses pelaksanaan pembelajaran, baik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sudah terimplementasi dengan baik atau belum, maka guru harus bisa melakukan penilaian dan evaluasi untuk melakukan proses perbaikan dalam pembelajaran. Sehingga dampak perubahan yang terjadi saat kita tadinya tidak menggunakan pembelajaran tematik menjadi pembelajaran tematik, sebetulnya bebannya menjadi lebih banyak. Contohnya saja di rapot. Rapotnya itu tidak lagi berbentuk 90, 70, 80, tetapi rapotnya berbentuk narasi. Sikap-sikap apa yang sudah berubah, keterampilan kecakapan hidup apa yang sudah berubah itu dinarasikan, sehingga nanti rapotnya berbentuk penjelasan-penjelasan perubahan yang terjadi, baik di sikap aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif. Sehingga kalau kita ingin menjadi guru yang betul-betul profesional, maka kita harus memiliki sifat-sifat yang harus dimiliki seperti fleksibilitas, jadi tidak kaku, fleksibel dengan perubahan yang ada, memiliki sikap terbuka jika ada seseorang yang memberikan masukan, jika ada seseorang yang memberikan saran, maka kita terbuka untuk selalu melakukan perubahan yang lebih baik. Bersifat sendiri itu artinya tidak bergantung pada orang lain, tidak mengikuti kepribadian orang lain, tetapi kita memiliki pribadi yang mapan untuk diri kita sendiri. Sebagai guru, kita juga harus peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan, terhadap respon-respon yang ada pada lingkungan, untuk melakukan sikap yang sesuai dengan respon yang ada. Seorang guru juga harus tekun bagaimana memfasilitasi siswa, bisa memiliki pemikiran ke depan, bisa mengimplementasikan proses pembelajaran anak yang realistis sesuai dengan kehidupan nyata, bisa meningkatkan rasa ingin tahu baik dirinya sendiri maupun siswanya, dan karena khususnya kita di guru SD, maka kita harus memiliki sifat ekspresif, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita memberikan respon terhadap siswa-siswa kita, dan selalu menerima diri. Menerima diri itu lebih kepada kita tahu memposisikan diri bagaimana kita seharusnya di segala tempat. Kemudian nantinya seseorang dikatakan menjadi guru yang profesional jika ia bisa memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi tersebut diantaranya yaitu kompetensi pedagogik atau kompetensi pengetahuan. Jadi guru itu harus serba tahu. Pengetahuan-pengetahuan yang baru, pengetahuan-pengetahuan kekinian itu harus tahu. Kemudian kompetensi kepribadian seperti tadi, guru harus bisa menjadi tauladan. Kemudian kompetensi profesional, kita harus mampu memposisikan diri yang seharusnya. Yang dikatakan profesional itu ya tidak mencampur adukan masalah pribadi dengan keluarga, masalah pribadi dengan lingkungan kerja, ya profesional bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian dikatakan profesional, seseorang guru juga jika memiliki kompetensi sosial, bagaimana dia memiliki kepekaan, bagaimana dia memiliki respon sosial yang baik, dan toleransi kepada semua masyarakat yang ada. Nah, sekarang saatnya kita introspeksi. Kita akan menjadi seorang guru. Dari keempat kompetensi ini, mana yang perlu kita perbaiki? Apakah ilmu pengetahuan kita sudah mumpuni? Jika belum, maka kita perlu mengembangkan diri agar bagaimana kompetensi pedagogi kita menjadi lebih baik.
Apakah kita sudah menjadi pribadi yang baik? Jika belum, maka kita harus mengembangkan. Apakah kita sudah profesional? Apakah kita sudah memiliki sifat sosial? Jika belum, maka tugas kita introspeksi diri dan memperbaiki diri agar kelak bisa menjadi guru yang profesional. Kemudian dari aspek siswa, mohon maaf ini belum tertulis di sini, dari aspek siswa dulu saat pertama kurikulum 2013 diimplementasikan itu sangat terlihat sekali ya. Siswa yang tadinya misalkan kelas 2 itu menggunakan KTSP, kemudian kelas 3 menggunakan kurikulum 2013, saat ditanya, kamu ngerasa gimana saat menggunakan kurikulum 2013? Beberapa dulu siswa yang pernah saya ajar les, kemudian saya wawancarai, mereka menjawab, asik menggunakan kurikulum 2006 karena tidak harus aktif, kemudian yang penting hanya mendengarkan dan lain sebagainya. Nah, di kurikulum 2013 ini siswa dituntut lebih aktif karena proses pembelajarannya itu berbasis konstruktivis, yaitu siswa membangun sendiri pengetahuan yang akan dipelajari, guru lebih kepada sebagai fasilitator. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dipahami, guru tidak langsung menjawab, tetapi siswa diajak mencari tahu sendiri dulu, siswa diajak melakukan aktivitas berliterasi dulu, baru nanti diklarifikasi apakah benar atau salah. Sehingga dapat kita simpulkan, dampak yang terjadi pada aspek siswa, yaitu siswa lebih aktif, kemudian siswa lebih kritis, siswa bisa berliterasi dengan baik, dan posisi guru hanya lebih kepada fasilitator. Bagaimana dengan aspek sarana dan prasarana, sumber belajar, serta media? Dampak implementasi pembelajaran tematik pastinya sangat berpengaruh pada 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu sarana. Apa sih sarana itu sendiri? Sarana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud atau tujuan. Sehingga kalau dalam proses pembelajaran, maka sarana atau alatnya adalah buku, modul, dan berbagai macam, misalkan dalam kelas itu juga bisa menggunakan alat seperti whiteboard, LCD, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita amati bersama, sangatlah terlihat dampak yang terjadi dalam kurikulum 2013 karena berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarananya lebih kepada IT-nya harus diperkuat, harus ada WiFi, harus berbasis komputer, kemudian ada LCD dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya proses pembelajaran. Misalkan saja ada ruang kelas, misalkan aja ada perpustakaan, maka dampaknya sangat terlihat. Karena pembelajaran tematik di kurikulum 2013 itu lebih kepada pembelajaran berliterasi, maka kita harus memfasilitasi prasarananya dengan berbagai berbagai sumber-sumber belajar, berbagai materi-materi yang harus tersedia dengan baik. Begitu juga sumber belajar, yang dikatakan sumber belajar adalah sumber baik berupa data, orang, atau peserta didik yang dapat mempermudah siswa mencapai tujuan. Jadi dalam kurikulum 2013 di pembelajaran tematik, sumber belajarnya tidak harus selamanya guru, tidak harus selamanya buku, tetapi bisa melihat sumber belajar dari lingkungan sekitar, kemudian dari orang yang ahli, misalkan saat membahas tentang cita-cita, kita bisa mendatangkan dokter, kita bisa mendatangkan astronot, kita bisa mendatangkan berbagai macam orang di bidang ahli tertentu sebagai sumber belajar siswa untuk mengetahui karakteristik-karakteristik misalkan pekerjaan di masa depan. Kemudian di aspek media tentunya sangat berpengaruh karena
dalam pembelajaran tematik, semua dapat kita jadikan sumber belajar, semua dapat dijadikan media, apapun itu, entah lingkungan, entah orang, dan lain sebagainya. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih luas, tidak hanya melulu di kelas, tidak hanya melulu dengan guru dan siswa, tetapi bisa menggunakan apapun sebagai sarana sumber belajar dan media pembelajaran. Ini misalkan saat kita akan melakukan proses pembelajaran tematik yang menuntut siswa untuk aktif, menghubungkan dengan kehidupan nyata, maka kita harus memfasilitasi benda-benda konkret dalam proses pembelajaran. Misalkan saja mengajak anak-anak praktikum, saat kita mempelajari tentang materi perkembangbiakan, tidak hanya mereka menghafal buku, tidak hanya mereka menghafal materi, tetapi mereka langsung praktek melihat seperti apa telur menetas, berapa lamanya, bagaimana prosesnya, mereka langsung observasi dan bereksperimen langsung agar pembelajarannya lebih bermakna. Di samping guru, siswa, sarana dan prasarana, sumber belajar dan media, dalam pembelajaran tematik khususnya di kurikulum 2013, beberapa dampak yang terpengaruh, salah satunya diantaranya adalah pengaturan ruangan. Nah, ini saya contohkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di Finlandia. Mengapa di Finlandia? Karena Finlandia merupakan negara yang pendidikannya terbaik. Bahkan menurut berita, Finlandia merupakan negara yang warga negaranya adalah mereka-mereka paling bahagia karena proses pembelajaran yang dilakukan. Menurut presentasi yang telah dilakukan oleh guru Finlandia, pengaturan ruangan yang seperti ada di gambar ini merupakan proses pembelajaran masa lalu. Yang ini disampaikan di sini, I had fun once. It was horrible. Ini maksudnya saya memiliki ide yang lain daripada ini. Dan ini menurut mereka adalah proses pembelajaran yang sangat mengerikan. Mungkin yang sering kita sebut dengan sikap sedaku mirengaken guru, nggak boleh bergerak. Itulah dulu yang dikatakan orang yang pintar gitu ya. Ini mereka katakan dalam pendidikan di Finlandia ini adalah penataan ruangan masa lalu. Penataan ruangan saat ini kita bisa melihat sekarang ruang-ruang kelas itu dipenuhi dengan portofolio-portofolio yang ditempelkan, hasil-hasil karya, showroom-showroom hasil pembelajaran, hasil-hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh siswa, itu dipenuhi di kelas mereka. Sehingga penataan ruangan, pengaturan ruangan tidak lagi konvensional. Ini contoh kelas yang ada di Finlandia. Mereka katakan ini adalah seperti di rumah. Pokoknya dibuat senyaman mungkin agar mereka juga nyaman dalam belajar. Ini juga contoh di kelas rendah bagaimana mereka mengatur ruangan agar anak-anak asik dan merasa senang betah berada di kelas. Proses pembelajarannya berbasis kreatif, kemudian tidak melulu di dalam kelas, tetapi bisa di luar ruangan, dan untuk di kelas rendah berbasis proses pembelajaran play and learn, atau di sini playful. Karena mereka karakteristiknya masih senang bermain, maka harus kita fasilitasi proses pembelajarannya juga dengan bermain. Kemudian mereka juga memiliki penataan ruangan yang khusus untuk menyampaikan kreativitas mereka masing-masing. Jadi ini disebut dengan ruang kreativitas. Di ruang ini mereka bebas melakukan kreativitas sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian mereka juga mengatakan penataan ruangan yang dulu itu seperti ini, yang mana ada guru dan ada siswa. Sekarang berubah, yang tadinya ini disebut teaching, sekarang dirubah menjadi to learning, yang mana satu siswa itu difasilitasi oleh multi-professional approach. Jadi misal satu siswa tidak hanya memiliki satu guru, tetapi dia bisa belajar dari berbagai sumber belajar. Bisa dari orang tuanya, bisa dari gurunya, bisa dari ahli-ahli tertentu. Misalkan dia menginginkan melihat, kalau aku ingin menjadi dokter, maka apa yang harus kita persiapkan? Maka dia bisa belajar dari seorang dokter profesional.
Kalau aku ingin menjadi astronot, apa yang harus kita persiapkan? Maka dia bisa belajar dari seorang astronot profesional dan berbagai sumber belajar lain yang bisa diambil ilmunya. Ini perubahan yang juga perlu kita ikuti, yang tidak melulu guru dikatakan segalanya, tetapi di sini bisa diimplementasikan dengan pembelajaran berbasis multi-professional approach. Pembelajarannya tidak lagi seperti konvensional tadi di depan, tetapi penataan ruangannya lebih berbasis bagaimana membuat mereka lebih bisa bekerja sama, bisa sharing dengan teman lain, menjadi lebih menyenangkan, dan dirubah berbasis berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana dengan penilaian? Penilaian sebetulnya kita sampaikan di sini secara global karena nanti di tema selanjutnya akan kita bahas khusus untuk proses bagaimana penilaian di pembelajaran tematik. Yang mana penilaian di pembelajaran tematik itu tidak menitik beratkan hanya proses pengetahuan, tetapi menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prosesnya gimana? Maka tidak melulu hanya menggunakan tes, bisa observasi, bisa non-tes, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan keadaan tadi ya, perbandingan antara di Finlandia dengan Indonesia? Ini contoh fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Bahkan untuk listrik pun di Indonesia itu masih banyak tempat-tempat yang 3T. Terpencil, terdalam, terluar, yang mana listrik aja belum ada. Kemudian proses pembelajarannya tidak memiliki sekolah, kadang juga tidak ada guru, dan sangat memprihatinkan terkait dengan sarana dan prasarananya. Bagaimana, Bu, kalau kita ada di sekolah-sekolah seperti ini? Maka kita tidak bisa memaksakan kehendak harus menggunakan laptop, tidak bisa memaksakan kehendak membuat ruangan yang tadi seperti disampaikan di Finlandia, tetapi kita bagaimana caranya memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan masyarakat yang ada agar pembelajarannya lebih berarti dan lebih bermakna. Bagaimana terkait dengan pemilihan metode? Pemilihan metode kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan. Karena metodenya tidak selamanya satu metode itu baik untuk semua materi. Maka kita cari alternatif seperti kemarin ke Hasan. Saat kita melakukan proses pembelajaran bahasa Indonesia, kira-kira model dan metode pembelajaran apa yang tepat. Kemarin sudah kita pelajari ya. Saat kita mempelajari tentang IPA, IPS, itu kemarin sudah kita pelajari berbagai alternatif model metode yang dapat kita gunakan sesuai dengan kekhasan bidang studi. Nah, untuk menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa implementasi pembelajaran tematik berdampak pada berbagai aspek. Salah satunya guru harus lebih menjadi seseorang yang bisa memfasilitasi dengan baik, siswa harus lebih aktif, sarana dan prasarananya harus lebih baik, kemudian sumber belajar dan media bisa menggunakan berbagai macam alternatif media dan sumber belajar, metodenya disesuaikan dan berbasis interaktif, serta sesuai dengan karakteristik siswa. Tugas untuk kali ini, silahkan teman-teman simpulkan kembali dengan bahasa kalian sendiri, pastinya tidak akan sama satu dengan yang lainnya, terkait dengan yang sudah kami jelaskan, yaitu bagaimana implementasi dari pembelajaran tematik di SD. Aspek apa saja yang harus yang berdampak, dan jelaskan. Kemudian, aspek kedua, berdasarkan pengamatan teman-teman semua, dari aspek-aspek yang sudah kita pelajari, dari pengalaman teman-teman mungkin di sekolah, di lingkungan teman-teman, kira-kira aspek apa yang belum bisa terwujud menurut teman-teman? Dan alternatif solusi apa yang teman-teman tawarkan untuk aspek yang belum terwujud tersebut? Terima kasih. Selamat menyampaikan gagasan. Sampai ketemu di kegiatan sinkronus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.